Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam anak-anak ketika kalian membuka video ini. Mari kita melanjutkan materinya. Kemarin kita sudah mempelajari khalifah-khalifah Daulah Ayyubiyah dan juga sebab-sebab keruntuhannya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan, yaitu meneladani sosok Shalihuddin Al-Ayyubi. Nah, tentang kepemimpinan Shalihuddin Al-Ayyubi, Bahauddin bin Sadat, penasihat utama Shalihuddin, telah menceritakan bahwa Shalihuddin adalah orang yang gemar melaksanakan salat berjamaah. Ketika sakit keras pun ia memaksakan dirinya untuk pergi ke masjid, sholat di belakang imam, sebab sholat adalah ibadah paling utama yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia senantiasa mengerjakan sholat sunnah tengah malam. Jika ada halangan yang menyebabkan ia tidak dapat sholat malam, ia menunaikannya ketika hampir subuh. Ia tidak pernah meninggalkan sholat fardu. Ia sangat murah hati dan suka menyedekahkan harta miliknya kepada fakir miskin, anak yatim, dan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Sampai ketika wafatnya, ia hanya memiliki 1 dinar dan 47 dirham. Ia tidak meninggalkan rumah-rumah, barang-barang, tanah-tanah, kebun, atau harta-harta yang lainnya. Bahkan, harta yang ditinggalkannya tidak cukup untuk biaya pemakamannya. Keluarganya terpaksa meminjam uang untuk menanggung biaya pemakamannya. Bahkan kain kafannya berasal dari pemberian seorang menterinya. Shalihuddin tidak pernah meninggalkan puasa Ramadan, kecuali hanya sekali ketika sakit, sehingga dokter menasihatinya dengan keras supaya berbuka. Lalu ia berbuka dengan hati yang berat. Ia sangat gemar mendengar bacaan Al-Quran. Dalam medan pertempuran, ia seringkali duduk mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca para prajurit dengan sepenuh hati, sehingga air matanya membasahi dagunya. Ia juga gemar mendengar bacaan hadis Rasulullah SAW. Ia akan memerintahkan orang-orang yang bersamanya duduk apabila hadis dibacakan. Apabila ulama hadis datang, ia akan pergi untuk mendengar ceramahnya. Kadang-kadang ia sendiri membacakan hadis dengan mata yang berlinang. Dalam peperangan, kadang-kadang ia berhenti di antara musuh-musuh yang datang untuk mendengarkan hadis-hadis yang dibacakan kepadanya. Jadi saking tawadhu ya, saking Masya Allahnya Shalihuddin ini, ketika mendengar lantunan Al-Quran atau lantunan sabda-sabda hadis dari Kanjeng Nabi SAW, beliau langsung berlinang air matanya. Shalihuddin sangat yakin dan percaya akan pertolongan Allah. Ia selalu menyandarkan segala harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ketika dalam keadaan kesusahan. Pada suatu ketika di Yerusalem, seolah-olah ia tidak dapat bertahan lagi dari kepungan tentara salib, tetapi ia tidak enggan untuk meninggalkan kota suci tersebut. Malam tersebut adalah malam Jumat. Ia menghabiskan malam itu dengan bersembahyang dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalihuddin adalah seorang muslim yang taat kepada Allah, sangat peka kepada keadilan, pemurah, lemah lembut, sabar, dan tekun. Ia memberikan waktunya selama 2 hari dalam seminggu untuk rakyatnya, yaitu hari Senin dan hari Selasa. Ia didampingi oleh para pembesar negara, ulama, dan qadhi. Qadhi ini hakim. Pada hari itu semua rakyatnya boleh berjumpa dengannya. Jika ada orang yang mengadu, ia akan mendengarkan dengan teliti dan kemudian memberikan keputusannya. Suatu hari datang seorang laki-laki mengadukan kasusnya berkenaan dengan Taqiyuddin, yaitu anak saudaranya Shalihuddin. Langsung saja ia memanggil Taqiyuddin dan meminta penjelasan darinya. Setiap orang yang datang kepadanya selalu diberi hadiah berupa sehelai jubah dan beberapa hadiah yang lain. Shalihuddin adalah pemimpin yang sangat pemurah dan baik hati. Kadang-kadang daerah yang baru ditaklukkannya pun diberikan kepada pengikutnya. Seperti ketika ia berhasil menaklukkan Bandar Ahmad, lalu datang seorang perwira tentara Qurrah Arslan menyatakan keinginannya untuk memerintah bandar itu. Dengan senang hati Shalihuddin memberikannya.
Bahkan ia seringkali menjual hartanya untuk membeli hadiah. Melihat betapa pemurahnya Salahuddin, bendaharanya selalu merahasiakan uang simpanan untuk digunakan pada waktu kesulitan. Sebab jika Salahuddin tahu, Salahuddin akan menyedekahkan semua kas negara sampai habis. Salahuddin pernah mengatakan bahwa bagiku uang dan debu sama saja. Saking banyaknya hartanya beliau, uang atau harta dianggap sebagai debu yang berserakan. Salahuddin tidak pernah membiarkan para tamunya pulang tanpa hadiah dan penghargaan darinya, walaupun tamunya seorang kafir. Raja Saida pernah menemui Salahuddin dan ia menyambutnya dengan tangan terbuka. Ia melayaninya dengan hormat dan mengambil kesempatan untuk menerangkan tentang ajaran Islam kepada Raja Saida. Bahkan Salahuddin senantiasa mengirim hadiah dan buah-buahan kepada Richard ketika Raja Inggris itu sakit. Salahuddin hatinya memang sangat lembut. Ia sangat mudah terharu apabila melihat orang dalam kesusahan dan kesedihan. Suatu hari, seorang perempuan Kristen datang mengadu kehilangan bayinya. Perempuan itu menangis di depan Salahuddin sambil menceritakan bayinya yang dicuri dari kemahnya. Hati Salahuddin tersentuh mendengar cerita perempuan itu dan ia pun turut menangis. Ia segera memerintahkan pegawai-pegawainya mencari bayi itu di pasar-pasar hamba sahaya. Tidak lama kemudian bayi itu telah dapat dibawa kembali. Dengan rasa gembira, perempuan tersebut mendoakan kesejahteraan Salahuddin. Salahuddin juga sangat kasihan kepada anak-anak yatim. Bila ia berjumpa dengan anak-anak yatim, maka ia akan mengurusnya supaya ada orang yang menjadi penjaga anak itu. Kadang-kadang ia sendiri yang akan menjaga dan membesarkan anak yatim yang ditemuinya. Ia juga sangat kasihan melihat orang yang sudah tua atau kurang mampu. Ia akan memberikan fasilitas yang khusus apabila bertemu dengan orang yang demikian itu. Nah, keteladanan yang dapat diambil dari kepribadian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, beliau memiliki sifat syaja'ah atau pemberani, terlebih dalam menegakkan kebenaran. Yang kedua, memiliki jiwa pemurah dan penyayang terhadap siapa saja, terutama kepada orang-orang yang lemah. Yang ketiga, memiliki sikap pemaaf terhadap lawan maupun kawan, tidak pernah memiliki dendam dan selalu memaafkan kepada orang lain. Yang keempat, rajin beribadah dan tidak meninggalkan salat berjamaah. Salahuddin tidak pernah meninggalkan puasa Ramadan. Yang kelima, bersikap tegas terhadap segala bentuk kemaksiatan dan kemungkaran. Yang keenam, mencintai ilmu, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu agama, dengan belajar bersungguh-sungguh dan tekun. Yang ketujuh, selalu memuliakan tamu yang datang dan tidak pernah membiarkan tamunya pulang tanpa hadiah atau penghargaan. Dan yang terakhir, memiliki sikap toleransi terhadap siapa saja selama dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh agama. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu kita akan mengadakan ini ya, asesmen formatif atau latihan atau ulangan harian ya untuk minggu depan. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.